gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Dalam video kali ini kita kelompok 7 akan membahas materi tentang bullying. Kok bisa ya? Bisa dong, karena apa? Karena ada banyak hati yang tersakiti akibat bullying. Nah, cluenya adalah pernah gak sih teman-teman berada dalam contohnya circle pertemanan yang percakapannya tuh selalu berlindung pada kata-kata ya elah bercanda doang gitu aja baper, atau idih mentalmu lemah banget, bercanda kali, dan lain-lain. Apakah itu termasuk bullying? Yuk kita simak video kali ini. Nah, di sini ada salah satu contoh video bullying nih teman-teman. Hah? Bullying? Teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Iya, betul banget. Bullying adalah perilaku negatif yang menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun mental, sehingga bisa membuat korbannya menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan bisa bikin sakit hati loh. Teman-teman tahu tidak? Bullying itu dibagi menjadi beberapa jenis loh. Yang pertama adalah bullying verbal, yang biasanya menyakiti orang lain seperti mengolok-olok, mengejek, memfitnah, dan lain-lain. Yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik itu tindakannya seperti mendorong, menyandung kaki, memukul, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah cyberbullying. Cyberbullying biasanya dilakukan di dunia maya seperti media sosial, game online, dan lain-lain. Meskipun dilakukan secara online, tapi dampak cyberbullying sangat bahaya loh. Ayo, siapa yang pernah membuli orang lain? Jangan ya. Selanjutnya adalah sasaran korban bullying. Teman-teman tahu tidak sih siapa yang biasanya menjadi sasaran korban bullying? Nah, teman-teman, ternyata ada beberapa nih. Yang pertama, memiliki kekurangan dalam fisik. Apa sih contohnya? Contohnya, ada seorang anak yang memiliki suara yang cadel. Nah, oleh teman-temannya ini ditiru-tirukan cara bicaranya sambil menggejek menggunakan kata-kata yang menyakitkan kepada si anak yang memiliki suara cadel tersebut. Ada lagi nih contoh lainnya. Nah, pada masa pandemi kemarin, ada anak yang fisiknya ternyata kurang sehat. Kemudian dia batuk-batuk. Oleh teman-temannya dipanggil, awas jangan deket-deket dia. Dia lagi corona, nanti kita bisa tertular. Ayo kita menjauh. Nah, ternyata kata-kata tersebut merupakan bagian membuli ya teman-teman. Yang kedua, target sasaran bullying yaitu memiliki kepribadian yang berbeda. Contohnya, seperti orang yang pendiam, orang yang lebih suka sendiri, kurang suka belajar bersama orang lain, kurang suka bersosialisasi, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana biasanya mereka membulinya? Nah, ternyata ada contohnya nih. Contohnya biasanya kata-kata yang keluar dari teman-teman itu, jangan deket-deket dia itu nggak punya temen, hari ini kok nggak punya temen. Nah, ternyata kata-kata tersebut termasuk membuli ya teman-teman. Yang ketiga, yaitu orang yang memiliki kesalahan. Nah, kesalahan ini beragam ya teman-teman. Misalnya, yang terjadi di lingkungan kita. Ayahnya adalah seorang koruptor atau pencuri. Kemudian karena kesalahan ayahnya yang mencuri, anaknya ini biasa dipanggil anak pencuri dengan kata-kata yang kasar yang dilontarkan oleh masyarakat sekitar. Makan duit haram dan sebagainya. Nah, ternyata kata-kata tersebut juga termasuk dalam kalimat yang membuli ya guys. Jadi kita tidak boleh menirunya. Ini adalah beda kasus ya, seperti antara ayah dan anaknya. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kasus yang dilakukan itu dilakukan oleh ayahnya.
Tetapi apapun namanya, menghina orang, memukul orang, menyakiti orang lain lewat sosial media itu merupakan bullying. Selanjutnya, penyebab perilaku bullying. Kenapa ya orang itu suka membuli? Apa ya yang menjadi penyebab orang suka membuli? Nah, sebenarnya penyebab pelaku melakukan bullying ada banyak sekali. Tapi kita akan ambil contohnya saja ya. Yang pertama, karena dia kurang perhatian. Di dalam keluarganya, dia ternyata kurang mendapat perhatian. Jadi, dia mencari perhatian di luar dengan cara membuli temannya. Ini merupakan penyebab yang sering terjadi. Yang kedua, karena dia iri dengan korban tersebut. Entah korban memiliki kelebihan yang pembuli tidak punya, atau sebagainya, sehingga dia menghina dan menjelek-jelekan korban tersebut. Yang ketiga, karena pembuli memiliki dendam terhadap korban. Yang keempat dan yang terakhir, karena dia ikut-ikut teman-temannya. Kita sering melihat ya banyak anak yang membuli karena ikut teman-temannya. Dia tidak tahu penyebabnya dan dia hanya ikut-ikutan. Nah, biasanya hal tersebut sering terjadi di kalangan pelajar. So, ayo kita jadi lebih bijak lagi, lebih berpikir lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan ini pantas gak sih? Bagus gak sih? Boleh gak sih kita menghina orang seperti itu? Kira-kira kita mau gak sih kalau kita dihina dan diperlakukan seperti itu? Inilah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan hal tersebut ke orang lain. Be smart ya guys. Dampak perilaku bullying. Yang pertama adalah trauma. Seorang anak yang terkena perilaku bullying akan merasakan trauma atau tidak ingin mengulangi hal tersebut lagi di dalam hidupnya. Yang kedua adalah stres. Seorang anak yang terkena perilaku bullying akan merasakan stres, seperti gangguan kecemasan, kemudian gangguan mental hingga depresi. Kemudian yang ketiga adalah dendam. Seorang anak yang terkena perilaku bullying akan merasa bahwa dirinya selalu disakiti, sehingga timbul perasaan dendam yang dimana biasanya hal tersebut sering di luar kendali. Kemudian yang terakhir adalah hilang akal sehat. Seorang anak yang terkena perilaku bullying hingga mereka merasa depresi atau gangguan mental, mereka tidak akan segan untuk kehilangan akal sehatnya hingga merenggut nyawanya sendiri. Cara mengatasi perilaku bullying. Yang pertama adalah berbicara kepada pelaku. Kita harus berani berbicara kepada pelaku tentang apa yang dirasakan, termasuk menyampaikan apa yang tidak disukai dan meminta pelaku untuk menghentikan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah cerita kepada orang yang dipercaya. Menceritakan hal tersebut kepada orang yang bisa dipercaya, misalkan kepada guru, teman, ataupun orang tua, sehingga kita tidak akan memendam dan merasa sendirian. Kemudian yang ketiga adalah abaikan. Jika hanya perkataan yang tidak melukai fisik, coba untuk mengabaikannya saja, anggap sebagai angin lewat yang tidak pernah merugikan kita. Kemudian yang keempat adalah membangun rasa percaya diri dan berani. Kita harus membangun rasa berani dengan mengungkapkan jika perilaku itu salah. Kemudian yang kelima adalah cegah perilaku bullying. Bila ada perilaku bullying di dekat kita atau di sekitar kita, hendaknya kita mencegah dan stop kepada perilaku bullying. Kemudian yang terakhir adalah kampanye stop perilaku bully, sehingga tidak akan ada lagi bullying di sekitar kita. Nah, menurut teman-teman, bagaimana sih cara mengatasi perilaku bully? Belajar bersahabat, katakan tidak pada bully.